Perkenalkan, nama saya Lenora Tutuarima, NPM 2111035, kelas manajemen A1. Di sini saya akan mereview jurnal dengan topik pembahasan Economic Value Added. Kita masuk pada jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Economic Value Added, Marketing Value Added, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap harga saham. Di sini pokok pembahasannya yang pertama adalah EVA pada dasarnya adalah keuntungan ekonomi yang ditambahkan untuk pemegang saham atau pemilik manajemen. Haddad, 2012, dalam Khan et al. 2016, Brigham dan Houston dalam kurung 2010 dalam Putra dan Sabrini mengungkapkan bahwa EVA merupakan estimasi laba ekonomi usaha yang sebenarnya untuk tahun tertentu dan sangat jauh berbeda dengan laba akuntansi, karena laba bersih akuntansi tidak dikurangi dengan biaya ekuiditas, sementara dalam perhitungan EVA biaya ini akan dikeluarkan. Market Value Added atau yang disingkat dengan MVA merupakan sebuah metode atau alat investasi efektif yang mempresentasikan penilaian pasar atas kinerja perusahaan. Jika pasar menghargai perusahaan melebihi nilai modal yang diinvestasikan, artinya manajemen mampu menciptakan nilai untuk para pemegang saham. Di sini kita masuk dalam penelitian ini dilakukan oleh Filsa Oktaviani, Rida Pridhakni, dan Indah Mulyasari. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa uji parsial dalam kurung uji T yang menunjukkan bahwa EVA memiliki nilai signifikansi, yaitu 0,9311 kurang dari lebih dari 0,05 sehingga ditolak dan HO diterima. Dengan demikian, maka secara statistik variabel EVA dalam kurung X1 tidak mempengaruhi terhadap harga saham. Hasil dari nilai V statistik sebenarnya dan nilai probabilitas F statistik lebih atau kurang alfa, yaitu 0,003, artinya variabel independen dalam penelitian ini dipengaruhi bersama-sama terhadap variabel. Kesimpulan bahwa pengaruh ekonomi valued. Kesimpulan dari jurnal yang pertama ini adalah bahwa pengaruh ekonomi value added, marketing value added, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham baik secara frontal maupun simultan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa hanya marketing valued, MVA, dan ukuran perusahaan frontal yang terbukti secara empiris mampu membuktikan hipotesis yang telah dibangun. Kita masuk pada jurnal yang kedua, yaitu Economic Value Added dan Market Value sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan. Metode yang dimaksud dengan Economic Value atau yang disingkat dengan EVA dan Market Value Added yang disingkat dengan MVA yang diperkenalkan oleh Stewart dan Co., Brigham dan Houston 2013. Sebuah perusahaan keuangan ini berlokasi di Amerika pada tahun 1989. Pendekatan yang diperkenalkan oleh Stewart dan Strand ini mempunyai keyakinan bahwa Economic Value Added atau EVA dan Marketing Value Added atau MVA adalah kunci dari penciptaan perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh Agresvara, DRE pada tahun 2020. Hasil perhitungan ekonomi value added ini pada 23 perusahaan LQ 45 periode dari 2016 sampai 2018. Sedangkan 21 perusahaan dengan ekonomi value added pada 3 periode berturut-turut dengan nilai EVA tertinggi dimiliki terkonsumsi dengan yang dicapai pada tahun 2017. Kita masuk pada
Yang selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang kedua adalah bahwa dari kinerja keuangan yaitu Economic Value Added atau dalam kurung EVA, perusahaan yang termaksud dalam indeks saham LQ45 adalah EVA positif. Dua perusahaan yang selalu mendapatkan hasil tertinggi adalah Astra International dan Telekomunikasi Indonesia. Sementara itu ada dua perusahaan yang pernah mendapatkan hasil EVA negatif selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kita masuk pada jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul pengaruh non-performing financial efficiency. Non-performing financial merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti, sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. Semakin tinggi rasio non-performing financing, berarti kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk, yang begitu pun sebaliknya. Dari hasil penelitian ini dilakukan oleh Purnawati D pada tahun 2022. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa uji parsial atau uji T yang menunjukkan bahwa non-performing financial memiliki nilai signifikan sehingga diterima dan ditolak dengan demikian secara sensitif, variabel, dan promising. Kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa dari kinerja keuangan yaitu Economic Value Added, perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ45 adalah EVA positif. Dua perusahaan yang selalu mendapatkan hasil tertinggi adalah tahun 2018. Selanjutnya kita masuk pada jurnal yang keempat, analis pemanfaatan dengan jurnalis pemanfaat platform media sosial dalam perdagangan pakaian jadi di pertigaan kampus universitas. Dengan pokok pembahasan, Kaplan dan Hindean 2010 mengidentifikasikan bahwa media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di antara dasar teknologi, ideologi teknologi web, dan menguntungkan menciptakan dan penukaran user connection. Media sosial ini merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklarifikasi berbagai penelitian ini dilakukan oleh Sangga A. Langgi P. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jenis platform media sosial yang paling banyak dimanfaatkan oleh para pedagang pakaian jadi di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo adalah Facebook sebanyak 27 pengguna atau sebesar 58,70%. Kemudian pengguna WhatsApp sebanyak 11 pengguna sebesar dengan 23,91%. Kesimpulan dari jurnal keempat ini bahwa manfaat penggunaan platform media sosial dalam kegiatan usaha perdagangan pakaian jadi pertigaan universal Holloway, platform media sosial yang paling banyak dimanfaatkan oleh pedagang pakaian jadi di pertigaan kampus Universitas Holloway adalah Facebook yang jumlahnya pengguna mencapai 27 pengguna atau sebesar 58,70%. Dari keseluruhan responden berikutnya bahwa akibat dari bermanfaat platform media sosial tersebut adalah peningkatan volume perjualan produk perdagangan di mana total perjualan sebelum menggunakan platform pada jumlah 446 per lembar hari. Jadi kesimpulan yang dari jurnal ini bahwa pengaruh non-financial efficiency of operational financing to deposit dan capital education ration terhadap
probabilitas, baik secara parsial maupun simultan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa hanya non-promoting financing, efisiensi operasional, dan financing to deposit ratio. Kita masuk pada jurnal yang kelima, yaitu pengaruh appropriate leadership, self-efficient, dan organizational. Dengan pokok pembahasan manusia, Amundsen dan Merchant menjelaskan bahwa leadership adalah suatu proses dilakukan dengan mempengaruhi bawah atasan lewat alokasi wewenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan leadership hasil menunjukkan bahwa semakin besar approval leadership, maka semakin pula employee performing nilai signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar self-reflection, maka semakin tinggi pula employee. Kesimpulannya bahwa approval leadership mempengaruhi secara signifikan terhadap performance Berlian Gamer. Dalam hal ini, Berlian Gamer memperhatikan sisi kesenangannya. Ini adalah sumber-sumber dari jurnal-jurnal tersebut. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang tidak berkenan. Terima kasih.